Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bersama saya Adit dan Bagus sebagai host dan co-host. Dan bukan hanya kami berdua di sini, tetapi kami ditemani oleh teman-teman kami juga yang akan share tentang tema podcast yang akan kami angkat di hari ini. Tema yang kami angkat hari ini yaitu tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, kita boleh kali menyapa dulu teman-teman kita yang ada di sini, ada siapa aja. Mungkin masing-masing memperkenalkan diri dulu kali ya, biar teman-teman yang ngedengar ini tahu nih ada siapa aja. Iya, betul banget Kak Bagus. Ya mungkin dari pemateri. Halo, perkenalkan saya Nizar Ramadhan sebagai pemateri. Iya, halo semua. Bang Bursi. Halo. Saya Nefitriana Spadila sebagai pemateri kedua. Halo Hai, Nevi. Halo. Dan saya Cantika sebagai teman sharing di sini. Halo Kak Cantika. Halo Kak Adit. Halo, saya Bima Marinsia sebagai pencerita hari ini. Halo Kak Baby. Hai. Nah, kalau udah saling kenal gini kan jadi enak nih kalau mau sharing-sharing. Bener banget tuh Bang Adit. Seperti yang udah disampaikan sama Bang Adit tadi tentang tema yang akan kita bawain, yaitu pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Mungkin ada teman-teman yang punya cerita gitu tentang pengaruh itu. Ada nggak ya? Ada nggak? Halo Kak Adit dan Kak Bagus. Halo. Halo. Iya, aku mau sharing sedikit sih. Tadi kan terkait boleh diulang untuk materi kita? Materi kita tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi Kak Cantika. Oke, pengaruh kelompok ya. Mungkin ada sedikit pengalaman sih dari aku, cuman aku nggak tahu ini apakah aku termasuk orang yang terpengaruh sama kelompok tersebut atau memang yang kurang tahu juga sih, makanya pengen sharing di sini. Jadi tuh beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih di SMA, saya kenal sama salah satu kelompok. Mungkin dibilang juga itu peer group saya gitu ya. Di situ Circle lah ya kayak. Iya benar, circle juga. Di situ tuh saya isinya teman-teman saya itu suka banget kalau jalan-jalan pakai baju-baju yang terbuka dan masa kini banget. Sedangkan beda banget nih sama saya. Kalau saya itu cenderung orang yang suka pakainya tuh cuman sekadar kaos sama celana jeans. Kayak saya suka yang simple-simple aja dibanding sama teman-teman saya ini. Cuman ada satu masa nih saya tiba-tiba kepikiran, kok rata-rata teman saya pakai baju kayak gini, sedangkan saya kok biasa banget nih. Mereka tuh kadang malu gak sih jalan sama saya, atau mereka ngerasa kalau saya tuh kurang gaul kali ya menurut mereka. Karena saya ngerasa tuh kalau saya cuma pakai pakaian kayak gini kayaknya tuh basic banget deh. Sedangkan mereka tuh kalau foto, post di story Instagram itu kayak keren-keren gitu. Sedangkan yang kesannya yang buluk tuh saya doang gitu. Nah dari situ saya coba nih buat searching, lihat di online shop. Saya ngeliat kayak apa sih baju-baju yang mereka pakai tuh emang bener ya lagi tren sekarang. Akhirnya saya coba buat searching, saya beli di online shop. Lumayan banyak juga saya beli tuh biar saya bisa ganti-gantikan tiap hari setiap jalan sama mereka. Ya udah deh, akhirnya saya mencoba untuk pakai baju-baju yang memang sebenarnya bukan style saya, tapi saya ngerasa kalau saya nggak menggunakan baju yang sama-sama mereka, itu saya ngerasa takut aja sih mereka malu, atau saya ngerasa takut nggak punya temen lagi di lingkungan itu. Karena kalau saya pikir-pikir ya buat ya nggak kenapa-kenapa juga gitu, walaupun saya nggak nyaman, tapi ya udahlah dipaksain aja gitu sih Kak. Mungkin
Mungkin ya emang Oh. kelihatan banget terpengaruhnya gitu sih. Iya, berarti Kak Cantika tuh gaya berpakaiannya tuh berubah gara-gara circle Kak Cantika sendiri gitu ya, ke bawah. Benar banget Kak Adit. Jadi ya nggak tahu deh saya itu kenapa saat itu pengennya ikut-ikutan orang cuman karena takut ditinggalin aja mungkin kali ya sama teman-teman saya ini. Itu sih Kak. Ya kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang punya cerita lagi. Iya, kalau aku pribadi sih nggak terlalu ngikutin temen gitu ya, karena aku sebenarnya punya style sendiri. Cuman lebih sering terpengaruh tuh sama kayak influencer, selebgram, sama baju-baju yang lagi viral atau sepatu yang lagi viral. Itu sih yang lebih bikin saya penasaran gitu. Tapi kira udah dibeli malah nggak cocok sama saya, malah nggak cocok lah sama style saya gitu. Tapi terpengaruh gara-gara market yang lagi gede banget, yang lagi viral banget gitu. Cuman pengen terlihat keren aja sih. Kalau dari saya kayak gitu sih. Emang buat ngikutin tren aja nggak sih Kak? Iya benar, setuju banget. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri sih, kalau style kadang cocok sama tren, kadang nggak cocok sama tren. Kayak gitu Berarti sih. kalau Kak Baby sendiri nggak terpengaruh ya sama kelompok yang Kak Baby itu masukin itu? Nggak terlalu terpengaruh. Cuman paling kayak yang lagi viral-viral aja yang bikin terpengaruh. Iya. Paham. Seru banget nih cerita dari teman-teman yang udah cerita. Kalau menurut teman-teman yang lain nih, gimana sih cerita dari Kak Baby sama Kak Cantika itu tadi, Kak Mirza, gimana? Kalau itu sih kayak masuk ke konformitas bukan kan Epi? Jadi itu konformitas itu termasuk suatu konformitas. jenis pengaruh sosial yang mengubah perilaku dan sikap individu agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Nah, kenapa mereka melakukan konformitas? Yang pertama ada karena ingin diterima. Tapi kita sebagai manusia sedih banget gak sih kalau kita dikecilkan, dijauhi dari orang karena ketidaksamaan kita dengan mereka. Terus yang kedua itu karena ingin dicintai. Nah, pasti kakak ini, Kak Baby dan Kak Cantika pasti seneng banget kan dipuji sama orang. Apalagi Iya betul banget. Lagi lawan jenis kan. lagi tentang iya, terutama tentang gaya berpakaian ya, kayak yang tadi jelasin. Terus itu sih, apakah ada tambahan dari Kak Nempi? Iya, setuju sama Kak Mirza sih. Terus biasanya sih dia ngelakuin itu tuh karena ada beberapa faktor ya. Mungkin karena yang pertama itu dari pengaruh dari orang-orang, bisa juga atas kemauan diri dia sendiri. Mungkin itu sih. Tuh kan Nempi. Gitu sih dari kami, menurut kami. Tapi berarti yang ceritain itu termasuk dengan konformitas ya, karena kelompok sangat amat berpengaruh sama perilaku yang ditimbulkan sama Kak Cantika gitu ya. Iya, sangat berpengaruh. Oh, berarti baru tahu sih saya tentang kayak gini-gini. Makasih banyak loh Kak Nevi dan Kak Mirza menambah wawasan saya. Biar saya nggak ikut-ikutan lagi nih sama orang-orang. Ya gitu. Wow, Bener, be yourself aja, Kak. Be yourself aja Kak Mantap. Cantika. Iya benar. Oke, seru juga ya. Kita udah kurang lebih 10 menit di sini buat sharing tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Kita jadi lebih mengetahui nih tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi gimana. Kita di sini juga bukan cuma sharing aja, tapi teman-teman di sini juga memberikan cerita yang seru-seru dan menarik pastinya. Iya benar banget tuh Bang Adit. Cerita dari teman-teman tuh tadi menarik banget ya, sama materinya bermanfaat banget gitu. Apalagi khususnya buat Kak Cantika gitu, biar nggak ikut-ikutan lagi sama circle-nya gitu. Udah nggak kerasa juga sih, ini udah di penghujung podcast ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman di sini yang udah ngeluangin waktunya buat bercerita sama bagi materi di podcast hari ini.
Makasih juga buat semua yang ngedengerin dan nonton podcast kita sekarang. Gak nyangka juga ya ini podcast kita yang terakhir. Sedih banget. Mudah-mudahan kalian semua senang dengerin podcast kita dan semoga podcast kita juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Makasih banyak Kak Adit dan Amin. Kak Bagus sudah ngundang kita di sini. Makasih banyak juga buat Makasih juga. Kak Happy yang udah Udah, makasih semuanya. Iya, terima kasih semua. nonton. Dan benar Saya dan Bagus sebagai host dan co-host di podcast hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa semuanya.